Shalom. Kita bertemu kembali setelah seminggu lamanya dari PD yang lalu, dan minggu ini juga kurang dari 10 hari kita akan merayakan Natal juga, dan kita boleh berkumpul hari ini. Sungguh berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul bersama dalam PD malam hari ini yang akan dipersembahkan oleh Ibu Justisia Elisa Sakita dengan tema bertetangga itu asik. Dan kita juga mau buka untuk kamera-kamera dari Bapak Ibu semuanya. Kita mau siapa yang di YouTube? Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua yang di YouTube. Iya, oke. Kita langsung saja, kita persiapkan hati kita. Kita mau boleh untuk menaikkan pujian dan untuk saja ke Pak Nandi. Persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi. Selamat malam, baik yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Coba dilambaikan dulu tangannya Shalom. Ini kelihatan nih dari yang kamera kecil kami. Masih banyak yang belum melambaikan tangan ya. Coba dilambaikan lagi. Shalom. Baiklah. Ada sukacita melimpah di tengah-tengah kita, amin. Ya, kita bersyukur sampai hari ini kita masih senantiasa disertai Tuhan, dipelihara Tuhan, dan kasih setianya tidak pernah menjauh dari kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebentar lagi sudah mau Natal. Ya, ini sekarang kita sedang mempersiapkan hati kita. Bagaimana sikap batin kita menerima Allah Immanuel itu. Apakah mau shopping lagi zaman seperti ini? Udah enggak kan? Nah, tahun ini perayaan Natal kita berbeda. Kita menanti-nantikan Yesus Tuhan yang lahir di hati kita dalam segala kesederhanaan. Sama seperti Dia yang lahir juga di dalam kesederhanaan. Amin. Ya, amin ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita awali persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau naikkan pujian kita, kasih Yesus. Lebih indah dari apapun, bahkan daripada bintang, dari pelangi, dan dari bunga di taman. Ya, mari kita bergoyang. Amin. Ayo sukacita dong, mana senyumnya? Ya, yang punya pasangan ada anggota keluarganya kasih senyum kiri kanan. Kita naikkan pujian ini ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi katakan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Sekalipun pertemuan kita dalam persekutuan doa malam hari ini masih secara virtual, tapi biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita di tempat kita masing-masing. Amin. Yuk kita nyanyikan ini sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku,
yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mau masuk dalam persekutuan doa online kita malam hari ini. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan pada saat nanti kami mempersilahkan Bapak Ibu yang mau mengucapkan doa syukur dapat meng-unmute dari tempatnya masing-masing. Dan setelah berdoa, silahkan di-mute kembali. Kita bergantian mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena Dia begitu baik bagi kita. Kita awali persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Atas segala kebaikan, atas segala pemeliharaan, dan terutama atas kehadiran-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Sangat mengasihi kami. Dan selalu setia ada bersama kami. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini Engkau pun telah hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus menjamah setiap hati dan pikiran kami. Mengubah kami Tuhan menjadi lebih seperti apa yang Engkau kehendaki. Membebaskan kami dari segala keterikatan kami. Dan menjadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu ada bersama Engkau dan duduk diam dalam hadirat-Mu Bapa. Dan kiranya Engkau menguduskan kami menerima setiap doa dan pujian ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Naikkan pujian ini dari awal. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih
memujimu selamanya, bukan memujimu selamanya, bukan memujimu, memujimu selamanya. Inilah syukur kami bagimu Tuhan, Kau tetap mengasihi kami, kasih setiamu tak menjauh dari kami. Terima kasih, terima kasih Yesus, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada karena kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kehadiran-Mu. Segala yang terbaik kami terima dari-Mu, Yesus Tuhan. Layaklah Tuhan, Kau terima pujian kami. Layaklah Tuhan, kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Silakan Bapak Ibu, masing-masing setiap kita menaikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh ada hingga saat ini semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, baik melalui setiap pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan
Kau mendewasakan kami melalui banyak pergumulan dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami bersyukur karena pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk damai sukacita yang Kau selalu berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima Untuk setiap kesehatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu, kami bersyukur. Ketika kami mengungkapkan seluruh keberadaan diri kami di dalam syukur kepada-Mu Tuhan. Sungguh Engkau sedang tersenyum kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami membawa korban pujian kami dan berhiaskan kekudusan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kau yang melayakkan kami untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus dan Maha Rahim. Berkenanlah Engkau Tuhan menerima korban pujian dan penyembahan kami serta ucapan syukur kami ini. Agar menjadi dupa yang harum di dalam hadirat-Mu. Dan menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Bapak Ibu kita masuk lebih dalam lagi. Kita naikkan pujian ini. Kita katakan, ku masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Membawa korban pujian dan berhiaskan kekudusan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Panggil dia, Yesus, ku sembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan, inilah keinginan kami. Ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, yang memberikan rasa tenang bagi kami. Kami rindu untuk terus boleh memuji-muji Engkau,
menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami, penuhi kami senantiasa dengan kuasa-Mu. Biarlah ya Roh Kudus, apapun yang kami naikkan dari pujian penyembahan kami malam ini, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa dan pujian kita ini. Hadirat-Mu dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Panggil dia, katakan Yesus, ku sembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil dia, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Benar Tuhan, ini keinginan kami dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan, ini keinginan kami Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh yara yara makoyana yara mase, yana yara mahu, yara na yara mahiara na yara mase, payata ya mau yara balamo. Hoyara namasi kiara na yara mahiara namasi, ikiara na yara mahoyara na namasi, hirata yara masi kiara na yara mabo, ipayana yara makiara na yara masi, hirata yara mahoyara yara masi. Yesus, ku sembah Kau, ku agungkan Kau, ku muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau yang layak terima pujian dan sembah kami, Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Ku muliakan nama
tayala mahoya la pasikiala tayala mahoya la patalaya bo. Sikiala tayala masikiala tayala mahola tayala pasikiala tayala mabu. Oh Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Tinggikan dan dimuliakanlah namamu senantiasa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Karena malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami paradigma yang baru. Engkau memberi kami kekuatan yang baru. Engkau Tuhan menuntun kami untuk kami boleh terus hidup dan berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk terus mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak yang Kau kasihi, Ibu Yustisia Elisa Sagita. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Berbicaralah dan nyatakanlah isi hati-Mu. Supaya pada malam hari ini yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Biar hati kami terus bersuka cita karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami siapkan hati kami Bapa untuk menerima firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa dan permohonan kami ini dengan ucapan syukur. Amin. Ya, silakan Bu Yustisia. Ya. Terima kasih atas kesempatan, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk ikut melayani di PD Elza Elizabeth Ministry juga. Selamat malam kepada saudari-saudara semua. Saya lihat di sini juga hadir Ibu Mekelolong, senior saya. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami di sini untuk merenungkan tema renungan bulan keluarga yang ketiga. Judul dari, perkenalkan dulu, nama saya Yustisia. Saya adalah pewarta BPK PKK KAJ. Saya diutus melalui komunitas Kasih Yesus. Saya seorang ibu dari satu orang putri dan pekerjaan saya saat ini adalah hanya pelayanan, melayani keluarga dan melayani sesama melalui komunitas, melalui BPK dan apapun karya karitatif yang lain. Topik bulan keluarga 2020 adalah sebetulnya temanya adalah bertetangga. Dan bertetangga itu apa sih? Kita tahu tetangga adalah kita bertetangga, aku, kamu sekalian yang tinggal bersamaku di sekitar kehidupanku. Tetangga bisa jadi saudara yang terdekat, yang tercepat hadir memberi pertolongan ketika aku membutuhkan pertolongan segera. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Jarak, kepatuhan protokol membuat tidak mudah untuk saling bertemu dan berkunjung. Bertetangga atau persekutuan para tetangga menjadi wadah kebersamaan yang dapat menjadi sarana saling bertumbuh, menumbuhkan kasih satu sama lain dengan latihan memberi dan diberi, mengerti dan dimengerti, mengampuni dan diampuni, serta menolong dan ditolong. Tadi saya katakan bahwa latihan memberi dan diberi. Karena memberi itu membutuhkan kemurahan hati. Diberi membutuhkan kerendahan hati. Tidak semua orang bisa menerima. Kadang-kadang menerima itu pun perlu latihan. Memberi kesempatan orang lain memberkati kita. Itu pun membutuhkan latihan. Dan di dalam hidup bertetangga itu memungkinkan
kita melatih diri, menerima, memberi, menolong, dan lain sebagainya. Menghayati kehidupan bertetangga dengan beraneka ragam perbedaan, latar belakang, kebudayaan yang berbeda, watak mungkin berbeda, adalah saat yang paling tepat, apalagi bagi kita seorang Kristiani, untuk membawa setiap sesama yang mungkin bukan seorang Kristiani dalam hidup bertetangga, mengenal dan merasakan Kristus melalui kehadiran kita. Teristimewa dalam saat seperti sekarang ini. Kita bersama akan menyambut kelahiran dan kehadiran Kristus yang sebentar lagi kita rayakan. Natal. Agar setiap kita dalam kehidupan bertetangga dapat merasakan sukacita Natal yang melingkupi seluruh kehidupan bertetangga. Lalu judul tema kita adalah bertetangga itu asik. Kalau kita mendengar kata asik, kita akan teringat dengan sebuah kata misalnya, para ibu itu sedang asik belanja. Anak-anak itu sedang asik bermain. Asik itu adalah belanja bermain itu sebagai kegiatan yang mengasihkan dan menyenangkan. Oleh karenanya, bertetangga yang asik itu adalah bertetangga yang menghasilkan relasi di mana di dalamnya ada relasi yang menciptakan suasana yang menyenangkan satu sama lain. Saling tolong-menolong, saling melindungi, saling menjaga, saling mengerti, saling menghargai, saling mendukung, saling melengkapi, saling berbagi. Kalau aku, kamu, dan kamu dalam tetangga merasakan perasaan seperti senang, terbantu, terdukung, seperti memiliki keluarga yang baru yang mengasihi, setiap saat ada dan bersama-sama saling mengisi kehidupan, baru kita bisa mengatakan bahwa kita memiliki tetangga yang asik. Kita telah bertetangga dengan asik. Bertetangga yang asik menjadi tema ketiga di mana kita masuk dalam bulan Gaudete, sukacita. Sebentar lagi Yesus lahir, sebentar lagi Sang Penyelamat hadir. Kita memiliki pengharapan akan hidup kekal. Harapan, kebahagiaan, sukacita ini hendaknya kita bawa di dalam hidup kita bertetangga. Tetapi, apakah kita sendiri telah merasakan makna Natal yang hadir setiap tahun? Apakah Natal hanya sekedar perayaan yang lewat tanpa makna, tanpa dampak apapun dalam hidup? Tanpa ada yang berubah, tanpa ada yang dirubah. Atau bahkan ketika Natal hadir, kita sedang sibuk. Sibuk bergumul dengan persoalan, sibuk bergumul dengan kesedihan, dengan kekecewaan, atau sedang sibuk dengan pesta pora, atau bahkan liburan. Kita tidak mendengar, kita tidak menyadari Yesus yang hadir, Yesus yang lahir, Yesus yang mengetuk hati kita. Kalau kondisi demikian, apakah mungkin aku mempersiapkan sebuah perjumpaan dengan Allah dengan sebuah persiapan yang panjang, yang serius? Tentu tidak. Saudara-saudari, perenungan Advent ini mau kita membawa makna Natal untuk mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, mengubah pola pikir kita. Karena bertetangga yang asik merupakan tantangan bagi seluruh keluarga. Bukan hanya aku, tapi seluruh keluarga harus ikut mengambil bagian membawa aku dalam tanda kutip keluargaku untuk bersama-sama membawa rasa, membawa warna, membawa terang Kristus ketika berelasi dalam kehidupan bertetangga. Saya mau bersharing sebuah kejadian ya. Pada suatu ketika saya sedang berkendara di suatu tempat, saya melihat ada sebuah kecelakaan, seorang pria terkapar dan di sebelahnya ada seorang
pria yang lain. Penampilannya seperti preman, rambutnya gondrong, bajunya belel, celana jinnya pun tidak kalah kusut. Orang lalu lalang, tidak ada satupun yang mau menolong. Kemudian saya dari jauh lihat, langsung saya tanya, Tuhan, bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Saya berhenti menolong atau bagaimana? Kemudian saya mendapatkan hikmat dan harus ditolong. Waduh, gimana Tuhan? Takut nih, tapi coba saya akan tolong. Kemudian mereka duduk di belakang. Saya tidak berani melihat spion dan saya akan antarkan ke rumah sakit terdekat. Cukup lama kami diam-diaman, saya takut melihat spion, mereka pun tidak mengatakan apapun, tetapi di tengah keheningan itu, pria yang mengangkat temannya yang jatuh itu mengatakan, apakah ibu seorang Kristen? Saya sampai terkaget-kaget. Oh, hati saya berbunga-bunga. Rupanya karya kasih, karya belas kasih, itulah identitas seorang Kristen. Hendaknya identitas ini yang kita bawa dalam berelasi, supaya menciptakan bertetangga itu asik. Advent pertama menganjurkan kita merenungkan bagaimana kita bersikap toleran terhadap sesama manusia. Di dalam pertemuan pertama digambarkan jemaat di Korintus bukan lagi membawa aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Paulus. Jangan kita membawa bahwa aku misalnya nih, aku golongan orang dari Jawa, aku golongan orang dari Sumatera, aku golongan dari Manado, aku golongan dari Batak, dan lain sebagainya. Kita semua adalah golongan Kristus. Kita semua mau memajukan, mau mewartakan Kristus, bukan golongan yang kita wakili. Apalagi di dalam bertetangga. Beda agama, beda budaya, beda latar belakang, beda pendidikan, beda kebiasaan, beda kemampuan ekonomi, beda status sosial. Begitu banyak hal yang dapat membuat kita menjadi berbeda. Tapi melalui perenungan yang pertama kita diajarkan untuk membawa bahwa kita semua adalah golongan Kristus. Jangan membeda-bedakan satu sama lain. Dalam relasi bertetangga, jangan lagi melihat aku orang Jawa, tadi dikatakan golongan alumni ataupun sebagainya dan lain sebagainya. Kita adalah sesama satu sama lain. Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama memiliki kepentingan dalam kebersamaan bertetangga. Bukan kebetulan kita bertemu, kita bersatu dalam sebuah lingkungan. Dan percayalah, dalam bertetangga pun ada hadirat Allah, ada kehendak Allah di situ, dan ada mungkin juga pengudusan Allah, mungkin juga saling ditumbuhkan satu sama lain melalui hidup bertetangga. Selain kita harus toleran supaya menciptakan keluarga yang asik, kita juga diajarkan untuk dapat mengenali sesama kita bukan dari atribut-atribut yang tadi. Kaya, miskin, pendidikan, ataupun apapun. Tapi kenalilah sesamaku sebagai sama-sama ciptaan Allah, sama-sama diberkati, bukan hanya aku yang diberkati. Saudara-saudari, tidak jarang kegagalan kita mengenali sesama menjadi awal mula konflik dalam persekutuan ataupun bahkan dalam komunitas Kristiani sekalipun. Sering ada yang mengkotak-kotakan ketika berelasi. Dan menjaga jarak atau enggan berelasi karena kita tidak segolongan, tidak sama, mungkin tidak mempunyai selera yang sama, dan kita sering tidak bisa mengasihi karena berbeda.
atau bahkan mengenali sesama hanya berdasarkan timbal balik. Ini digambarkan dalam renungan yang kedua, bahwa Tuhan bersabda sendiri mengatakan hendaknya ketika kita mau mengundang atau melakukan perbuatan karya kasih, janganlah hanya orang-orang yang mampu membalas atau yang diperhitungkan suatu saat dapat membalas, atau ketika kita melakukan karya kasih atau melakukan pesta di sini digambarkan, orang-orang yang segolongan, kaya yang segolongan, atau mungkin suatu saat saya bisa memanfaatkan channel dengan hubungan baik. Tuhan mengatakan, hendaklah kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu didapat ketika kita mau berbagi kepada mereka yang buta, yang cacat, yang tuli, di mana mereka tidak akan mampu membalas kebaikan kita. Karena apa? Karena ketika kita memberikan kebahagiaan, ketika mereka memberikan karya kasih kepada para orang yang cacat, lumpuh, buta, gambaran orang yang tidak mampu, pembalasan kebaikan bagi mereka adalah bagian Allah. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah sendiri, yakni kebahagiaan. Di mana kebahagiaan tidak bisa diciptakan oleh manusia manapun, hanya dapat diberikan oleh Allah. Ketika kita misalnya di suatu lampu merah melihat ada orang lepra, kita memberi, tentu dia tidak akan mampu membalas kita, kenal pun tidak. Ketika kita sungguh memberi dari hati, dari ketulusan hati, tanpa ingin misalnya dilihat orang, percayalah, saya masih meyakin bahwa ketika itu kita menabur. Kapan panen, kapan berkat itu hadir bagi kita dan dalam bentuk apapun, itu adalah urusan Tuhan. Tetapi yang paling benar adalah ketika kita memberikan karya kasih, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah sendiri. Pemeliharaan Allah, apapun itu, pasti Tuhan akan perhitungkan setiap karya kasih yang kita berikan yang lahir dari hati. Jadi untuk mewujudkan tetangga yang asik, membutuhkan sikap toleran, tadi yang dikatakan yang telah direnungkan dalam Advent pertama, dan sikap yang mampu mensesamakan sesama sebagaimana mestinya, dan direnungkan di Advent kedua. Jadi untuk melaksanakan Advent ketiga, harus syaratnya Advent pertama dan Advent kedua. Mampu toleran, mampu mensesamakan, dan bagaimana persekutuan itu akan membentuk seorang tetangga-tetangga aku yang siap bergabung di dalam persekutuan agar menjadi persekutuan yang asik. Mari kembali kita renungkan bagaimana menciptakan bertetangga yang asik dengan merenungkan melalui bacaan kitab suci dari Kisah Para Rasul 2, 42, 47. Mohon ada yang membantu saya membacakan Kisah 2, 42, 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah
Ini sabda Tuhan. Terima kasih telah dibantu membaca ayat kitab suci dari Kisah 2, 42 sampai 47. Saudara-saudari, kunci sukses sebuah persekutuan Kristiani digambarkan dengan jemaat perdana bukan terdapat pada kehebatan Petrus, Yohanes, Yakobus, atau siapapun. Jemaat perdana dapat bertumbuh dengan pesat karena karya Tuhan melalui Roh Kudus berkenan hadir dalam persekutuan itu. Tuhanlah yang menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Hadirat Allah hadir dalam kesungguhan umat dalam bersekutu. Jadi berkatakan bersekutu itu kuat betul kalau anggota-anggota dalam persekutuan itu sungguh menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran yang bersumber pada Kristus serta sikap siap sedia dari mereka masing-masing untuk hidupnya diubah dan berubah. Itu yang paling penting. Meskipun mendengar pengajaran begitu banyak, kalau diri kita tidak siap diubah dan berubah dan menghidupi firman, tentu firman itu menjadi lewat begitu saja, seperti hanya Natal. Hadirnya Tuhan, datangnya Tuhan Yesus, kalau kita sendiri tidak menyadari dan tidak pernah menerima, menghidupi makna Natal dalam hidupku, lewat begitu saja. Semangat yang diharapkan hadir dalam bertetangga, yaitu hadirat Allah dalam kehidupan bertetangga. Tentu dengan beraneka ragam agama, mari hadirkan Allah melalui hidupku sendiri. Hidup aku yang masuk dalam hidup bertetangga, aku bersama seluruh keluargaku. Dengan kesungguhan, dengan ketulusan dalam berelasi, ketulusan untuk saling menghormati, sikap bertoleran, dan mensesamakan para tetangga sebagai sama-sama ciptaan Allah, sama-sama dikasih Allah. Ketulusan untuk berbagi, saling melindungi satu sama lain, mengasihi satu sama lain sebagai sesama, sebagai saudara. Percayalah bahwa kesungguhan, ketulusan, ketekunan untuk bertumbuh, diubah dan berubah, berbagi, inilah dasar hadirat Allah hadir. Allah bisa menggunakan apapun bagi kita untuk bertumbuh. Nanti saya akan berikan satu contoh, ini satu contoh ya. Ketika ada seorang teman tinggal di daerah Muslim, semuanya mayoritas Muslim. Dia sepasang suami istri, kebetulan belum berkeluarga, dan belum lama, kira-kira bulan lalu, menderita COVID. Suami istri menderita COVID. Tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar rumah. Akhirnya, pagi, siang, sore, makanan semua ditanggung oleh tetangga, beserta RT dan semua para tetangga. Percayalah, malaikat, pertolongan Allah, tangan Tuhan bisa hadir melalui siapapun. Teman saya, seorang Katolik yang taat, dia mengatakan, dia seorang sering memberikan retret bagi anak-anak sekolah, dia mengatakan, dia teringat dengan satu patung di rumah retret Pratista Bandung. Yesus yang tanpa tangan, dia menggambarkan dengan indah. Ternyata saya tahu sekarang arti dari patung Yesus yang tanpa tangan. Ternyata inilah tangan-tangan Yesus yang hadir ketika saya sedang tidak memiliki, tidak bisa berbuat apapun. Tangan-tangan hadir melalui saudara-saudara Muslim di sekitar kehidupannya. Apakah kita masih mengatakan bahwa di dalam persekutuan non-Muslim tidak ada orang Katolik, non-Katolik, tidak ada hadirat Allah? Allah, kasih-Nya, pemeliharannya hadir, menghadirkan tangan-tangan Kristus melalui saudara-saudara yang Muslim. Membuat teman saya makin bersyukur, mensyukuri, dan belajar banyak melalui peristiwa hidup yang dia lewati, yang dia alami, menerima kasih yang luar biasa dari
saudara-saudara, para tetangga. Saudara-saudara, seperti jemaat perdana yang belajar rajin berteguh bersatu dengan Kristus. Dalam zaman sekarang ini, sarana bersekutu tidak lagi melalui perjumpaan semata. Grup WhatsApp, sarana-sarana teknologi Zoom, dan lain sebagainya menjadi sarana yang sangat membantu kita semua bertahan dan berjalan bersama sehingga tidak merasa sendirian dalam masa seperti sekarang ini. Jangan lagi mengkotak-kotakan, oh kami ini golongan Katolik, oh kami ini golongan Kristen, oh kami ini golongan Muslim, inilah golonganku, sesamaku. Di luar itu bukan sesamaku. Tidak lagi bisa demikian. Kalau kita, kebetulan saya tinggal di mayoritas kanan kiri, mayoritas Katolik. Tentu menjadi berbeda dibandingkan teman saya yang mayoritas adalah Muslim, justru dia menjadi satu-satunya Katolik. Persekutu dengan Allah bisa menjadi melalui sesama. Melalui apa karya kasih yang diterima melalui saudara Muslim, dia makin mengasihi Allah. Tuhan, Engkau menunjukkan tanganmu melalui saudara-saudara Muslim. Banyak hal yang tidak mungkin terjadi, menjadi terjadi. Teman saya setiap hari mendapat kiriman macam-macam. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh teman-teman dan para tetangga, di mana mayoritas Muslim. Tidak hanya dari itu, dia juga diberikan penguatan pagi-pagi, siang-siang, sore-sore selalu ada sapaan dari para tetangga. Kalau bertetangga yang demikian, menurut Bapak Ibu sekalian asik tidak? Inilah bertetangga yang asik. Ada saatnya memberi, ada saatnya diberi, ada saatnya menerima dan bisa mengucap syukur. Ketika menerima, dia bisa mengucap syukur atas kebesaran Tuhan dan kebaikan Allah. Dan bagi saya yang seorang lingkungan saya tadi katakan Katolik, dan pada saat Zoom ini pun ketua lingkungan saya pun ikut hadir. Saling tolong-menolong, saling memberikan informasi, berbagi, saling menghibur dalam grup. Itu menjadi sebelum pandemi pun itu kami lakukan. Tentu di dalam pandemi menjadi lebih intens karena kami lebih banyak waktu untuk melakukan itu. Tapi saya pun mensyukuri. Saya merasa bertetangga pun asik. Karena ketika membutuhkan masker, saya tinggal masuk ke grup. Ada nggak info di mana saya beli masker? Langsung bermunculan info. Alangkah indahnya, alangkah mudahnya. Saya memiliki begitu banyak saudara. Saya memiliki begitu banyak tangan. Saya memiliki begitu banyak pertolongan dengan bertetangga. Saudara-saudari, Tuhan menggunakan media saluran apapun untuk memberkati kita, memberkati saudara-saudari Muslim, Katolik, Buddhis, mungkin ada Hindu. Tuhan bisa menggunakan tangan-tangannya dimanapun berada dan melalui apapun. Kemudian kembali kepada jemaat perdana. Kebersamaan jemaat perdana begitu indah. Mereka disatukan oleh Roh Kudus sehingga segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Dipergunakan bagi keperluan mereka masing-masing. Semangat jemaat perdana dalam berbagi hendaknya kita imani, kita bawa dalam relasi bertetangga. Mungkin bukan harus menjual semua kepunyaan, tetapi minimal ketika kita sedang makan, ingatlah, apakah tetanggaku juga memiliki makanan seperti yang saat ini saya santap? Apakah tetanggaku membutuhkan pertolongan saat ini? Saya teringat ada di dalam salah satu renungan, kalau nggak salah Natal atau Paskah mengatakan, ketika tetanggamu yang terletak sekian meter dari rumahmu sampai kelaparan, sampai atau katakan sampai meninggal, itu sebagian adalah dosa-dosa kita. Karena kita tidak memberikan perhatian, tidak cukup berbela rasa.
Kita diminta selalu memiliki semangat bela rasa yang selalu seperti yang didengungkan gereja, yang selalu harus kita miliki. Karena Allah yang kita imani adalah Sang Kasih. Apakah sungguh kasih yang aku bawa dan aku hidupi dalam berelasi dengan sesama, ketika berelasi dengan sesama, benarkah saya membawa kasih? Apakah semangat bela rasa yang saya bawa membuat saya mampu saling mendukung, saling memberi, saling dalam bertetangga? Sehingga bertetangga menjadi sukacita, mereka merasakan sukacita dan bahkan mensyukuri. Oh, saya bersyukur memiliki tetangga A. Oh, saya bersyukur berada dalam lingkungan RT ini karena ternyata anggota ini baik-baik, terbuka, baik, suka menolong, mungkin penuh maaf, ya pintunya terbuka, hatinya terbuka. Hendaklah persekutuan yang kita memiliki semangat seperti gereja perdana. Kemudian semangat gereja perdana menjadi semangat bertetangga yang asik. Semangat satu ciptaan, seia sekata, satu kepentingan, satu kondisi. Hendaknya menjadi semangat yang menyatukan. Kalau kita sudah merasa RT ini indah, bahkan pindah rumah pun males. Banjir, pindah rumah. Nggak enak, lingkunganku sudah enak. Banyak sekali orang yang alasannya begini. Diminta pindah rumah oleh keluarga, nggak mau, karena sudah nyaman dengan lingkungan ini. Karena mereka sudah merasakan bertetangga itu asik. Meskipun mereka juga tahu, di dalam bertetangga ada yang aneh. Misalnya ada yang orangnya cepat tersinggung, ada orangnya yang misalnya cepat ngambek, tahu, tapi nyaman sudah bertetangga yang seperti ini. Ketika dibutuhkan, turun tangan semua. Saudara-saudari, bagi saya seorang Kristiani yang hadir dalam persekutuan tetangga, hendaknya kita hadir sebagai seorang Kristiani yang kehidupannya sudah diubah dan berubah. Inilah dikatakan bahwa apakah Natal selalu hadir dan memberikan makna bagi hidupku? Hidupku apakah sudah diubah melalui kehadiran Yesus, melalui kelahiran Yesus yang datang setiap tahun? Apakah Natal yang datang setiap tahun itu, atau mungkin saya lewatkan? Jangan-jangan misalnya Natal tahun depan saya tidak bisa bertemu lagi dengan Natal lagi yang kemudian. Setiap Natal, kita hargailah sebagai perjumpaan dengan Kristus. Dan mintalah dia merubah hidupku. Kristus yang hadir menjadi terang dan garam bagi diriku. Aku bisa mengambil terangnya, aku bisa mengambil rasanya, dan kemudian rasa dan terang ini aku bawa kemanapun, dimanapun aku berelasi. Natal yang telah merubah, diriku menjadi toleran, diri terhadap sesamaku, dan aku mampu menyamakan apa mereka seperti aku seperti mereka. Itu artinya aku telah mendapatkan makna Natal tahun ini. Kemudian ada sebuah contoh. Saya memiliki satu teman yang baru saja dalam 2 hari ini meninggal karena COVID. Ini ada 2 hal yang kepengen saya ceritakan. Seorang aktivis gereja, dewan paroki, seorang kepala tim pembangunan gereja dan lain sebagainya. Di samping hidup menggereja, dia juga aktif dalam hidup bermasyarakat. Wakil ketua PMI, tim penanggulangan bencana, tim COVID, pramuka, dan lain sebagainya. Begitu banyak dia terlibat, ketua orari juga. Ketika dia dipanggil Tuhan, baru terbuka semua satu persatu. Bagaimana sepak terjang teman saya ini, yang semua ternyata baru terlihat bahwa satu biji, ini Tuhan katakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap biji. Tetapi ketika dia mati, akan menghasilkan buah yang banyak. Begitu dia meninggal,
baru tahu begitu banyak karya kasih yang dia lakukan dan memotivasi kita untuk melanjutkan karya kasih itu. Dan satu lagi, saya juga belajar kesetiaan dan ketaatan teman saya akan Yesus Kristus yang sangat teramat dia cintai. Ternyata selama sekian puluh tahun dia tidak pernah mendapat hosti karena dia bercerai. Bercerai ada suatu masalah yang saya sendiri tidak tahu, sehingga bercerai sekian puluh tahun, kemudian menikah lagi, tapi dia belum mendapatkan dispensasi dari gereja. Dalam kondisi tidak menerima pengecualian dari gereja, dia tidak bisa menerima hosti, tapi dia tetap melakukan karya bagi gereja. Dia setia, dia tidak mutung, dia tidak ngambek, dia tetap taat, dia tetap setia, dia tetap mencintai Kristus melebihi dirinya sendiri. Dari pelajaran ini kita mengambil satu inti, bahwa seperti inilah seorang Kristiani. Dia tetap membawa terang dan garam dari Kristus kemanapun dia hadir. Dan ketika meninggal, begitu banyak bunga berjejer, ucapan turut bela sungkawa dari kebanyakan dari saudara, dari teman-teman Muslim. Dia berhasil membawa Kristus yang dia cintai dalam hidup berteman. Ketika misa online, banyak teman-teman Muslimnya pun hadir dan mendengarkan bagaimana homili dari Romo berbicara mengenai kebaikan teman saya. Orang jadi tahu bagaimana seorang Kristiani, mengenal bagaimana seorang Kristiani. Dan karya kasihnya berbuah seperti biji yang mati, tumbuh dan akan menghasilkan karya yang lain. Inilah saudara-saudari. Dalam berelasi, hadirlah sebagai seorang Kristiani yang selalu membawa keutamaan Kristus dalam hidup. Dan kemudian kita wartakan. Bukan golongan yang kita wartakan. Bukan aku seorang Katolik yang aku wartakan. Tetapi dia adalah yang dia wartakan. Aku anak Allah. Aku manusia ciptaan Allah sama dengan yang lain. Aku melayani sesamaku. Tidak melihat golongan Apolos, golongan Kefas, atau golongan siapapun. Yang aku alami, yang aku layani adalah anak-anak Allah. Saudara-saudari, kehidupan kita adalah pewartaan akan Kristus. Bisa jadi menjadi daya tarik orang mengenal Kristus, atau sebaliknya, batu sandungan untuk orang mengenal dan mengikuti Kristus. Kemudian tadi dikatakan di depan bagaimana orang merasakan bertetangga itu asik. Saya berikan satu contoh lagi, bertetangga asik adalah kehidupan saya waktu kecil, tinggal di sebuah kota kecil, di gang yang kecil. Saya tinggal di satu kota waktu saya kecil, umur sekitar 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, di sebuah kota namanya Purwokerto, di sebuah gang kecil. Kemudian di sekitar gang itu mayoritas Muslim. Ada yang sebagai buruh, ada yang tukang cuci, tukang sayur, reparasi radio, tukang jahit, guru, pegawai negeri. Begitu banyak keberagaman di situ. Orang Jawa, orang Padang, orang Sunda. Saya justru merasakan dalam kehidupan bertetangga dalam satu gang, saya merasa kita semua itu satu keluarga. Ketika ada yang berlebaran, satu gang itu berlebaran. Ketika Imlek, satu gang itu Imlek. Yang tinggal di gang itu yang Chinese itu hanya 3 keluarga. Semua Imlek. Ketika ada satu keluarga yang sedang mengalami kesusahan, kedukaan, itu menjadi acara bersama. Gotong royong kita sama-sama membantu untuk bersama-sama merayakan mereka penghormatan kepada jenazah dan lain sebagainya. Dan terjadi ketika saya memiliki adik yang kecil,
dan ayah saya sedang bekerja di Surabaya. Saya, adik saya bertiga, kita bertiga, pagi, siang, sore itu makan semua diberi oleh tetangga. Sampai ibu saya kembali dari rumah sakit. Dan ketika suatu saat, nenek saya, anak terkecil dan nenek saya menikah, ibu saya harus keluar dari rumah nenek. Papi saya nggak punya uang untuk mengontrak yang baru. Dan ada seorang tetangga, seorang Muslim, menawarkan rumah kosongnya untuk kami tempati. Sampai kami berpindah dari gang itu bertahun-tahun tanpa dipungut sewa. Tetangga yang hadir menjadi melebihi saudara. Berbagi, saling memberi, saling mendukung. Itu yang terjadi pada kami. Saya mengatakan bahwa itulah contoh bertetangga yang sangat masuk di dalam hati, dalam hidup kami. Kami adik-beradik, saya merasakan bahwa sangat tertolong, sangat merasakan bahwa Bapak itu, keluarga itu adalah keluarga kami, saudara kami. Hendaknya kita menciptakan hidup bertetangga yang seperti ini. Hadirnya kita memberi arti bagi tetangga. Tidak selalu memberikan pertolongan, misalnya tadi saya contohkan, memberikan rumahnya untuk diberikan sementara. Bukan seperti itu. Tapi ketika orang itu membutuhkan, kita hadir mengisi. Ketika orang itu mungkin memiliki sesuatu ingin dibagi, kita menjadi media yang memberikan berkat bagi kita. Saling memberi, saling menerima. Ada satu perkataan menjadi kunci utama mungkin ya dalam bertetangga adalah Matius 7:12. Apa yang kita kehendaki orang lain perbuat kepadaku, perbuatlah demikian. Awal mula untuk membuat bertetangga asik adalah ini. Kalau tidak ingin disakiti, ya jangan menyakiti. Kalau ingin diperhatikan, mulailah dengan memperhatikan orang lain. Ketika pengen menerima, cobalah mulai dengan memberi. Kemudian Tuhan sempurnakan lagi dengan Yohanes 15:12. Ini kan tadi dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki, lakukan. Berarti jangan melakukan apa yang kamu sendiri tidak menghendaki. Kemudian Tuhan juga mengatakan, kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Itu tingkatan lebih tinggi lagi. Kemudian ditingkatkan lagi, lebih tinggi lagi, Yohanes 15:12. Sebagai perintah baru yang sering kita nyanyikan dalam Paskah. Mungkin mulai hari ini mari kita hidupi. Kasihlah sesamamu manusia seperti aku mengasihimu. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Tadi pertama, jangan lakukan kalau kamu sendiri tidak ingin menerima. Kedua, cintailah orang lain seperti dirimu sendiri. Kamu mencintai dirimu sendiri, cintailah orang lain seperti itu. Kemudian ditingkatkan lagi, mencintai orang lain seperti Tuhan mencintai. Inilah tantangan bagi kita, bagi aku, bagi keluarga, untuk hadir dalam bertetangga yang asik, dengan semangat Natal yang moga-moga bisa merubah kita dari pertama, ayat Matius 7:12. Hanya pokoknya kalau aku nggak pengen disakiti, ya jangan menyakiti. Kedua, ayo mengasihi seperti dirimu sendiri. Ketiga, ayo mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Hendaklah ini menjadi kita berubah dan bertumbuh melalui semangat Natal, belajar juga dari para rasul dalam gereja perdana, para umat dalam gereja perdana. Saudara-saudara, dari perenungan kita malam ini, mari kita simpulkan, apa sih sebetulnya yang kita renungkan dalam Advent ketiga ini? Tidak ada seorang pun yang diciptakan sempurna tanpa memiliki kekurangan, karena sempurna di satu sisi akan kurang di sisi yang lain. Kita ambil contoh yang paling simpel, Tarsan. Ketika dia di dalam hutan, dia merasa sudah sempurna. Bisa loncat dari pohon satu ke pohon yang lain, bisa membela diri, bisa melawan semua isi hutan. Tetapi ketika dia datang ke kota, dia menjadi bahan tertawaan.
Ini sebuah contoh bahwa tidak ada orang yang sempurna. Dalam persekutuan tetangga, misalnya ada seorang yang sakit, dan kita memiliki di dalam keluarga tetangga persekutuan itu ada dokter, tentu kita akan merasa, waduh bersyukur ada dokter. Inilah harta dari persekutuan kita. Kemudian tiba-tiba jam 8 malam rumah Pak Ahmad, saluran airnya jebol, rumahnya banjir. Apakah dokter bisa menyelesaikan hal ini? Tentu si Ahmad yang tukang leden, yang pendidikannya cuma SMP, yang dengan terampil dapat mengatasinya. Apakah Pak Ahmad lebih sempurna dari Pak Dokter? Tentu tidak. Masing-masing memiliki keahlian, masing-masing dibutuhkan pada saat-saat yang tepat. Dan ibu-ibu yang pintar masak sangat dibutuhkan ketika komunitas mengadakan acara makan-makan. Inilah harta dalam komunitas persekutuan bertetangga. Dan ketika kita ingin bertetangga menjadi asik, hargailah segala sesuatu yang kita miliki sebagai milik bersama. Saling mencintai, saling melengkapi, saling mendukung, tidak saling menghakimi, saling tolong. Mungkin ada satu orang yang dalam tetangga yang sudah lansia, bicara ada sering salah, bukan saling diejek, tidak saling maksudnya salah langsung dihakimi. Tidak, bergaulah dengan membawa Kristus, jadi membawa kasih. Kalau kasih itu pasti maaf. Kasih itu pasti memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kasih itu pasti tidak perhitungan. Jadilah bertetangga itu menjadi sebuah keluarga. Kalau keluarga misalnya nih punya anak yang nakal, apakah langsung bilang, Tuhan anakku nakal, tuker Tuhan, nggak mau, kan nggak mungkin. Nah, jadilah keluarga bertetangga itu seperti keluargaku. Apa yang aku terima di dalam tetangga, itulah kehendak Allah. Karena melalui orang yang susah, mungkin Tuhan mau aku bertumbuh, aku berubah. Oh, aku ini misalnya orangnya yang cepat perfeksionis, dengan didatangkan menghadapi orang yang susah, membuat saya juga harus berubah, bertumbuh. Jadi melalui apapun, yakinlah bahwa yang hadir di hadapan kita itu kehendak Allah, terbaik bagi kita. Pasti ada maksudnya. Nggak ada sesuatu di dunia yang hadir di hadapan kita tanpa memiliki makna. Kemudian yang kedua, selain berbagi tanpa terasa dalam kebersamaan, kita juga mengenal diri masing-masing tetangga kita melalui keakraban. Kalau dia memiliki, oh Pak, misalnya Pak Glenn ini orangnya sabar loh. Wah, saya mau mencontohlah kesabaran Pak Glenn. Nih Pak Glenn ini ketua lingkungan saya dan sekarang join di grup Zoom ini. Dia misalnya, wah Pak Glenn ini rajin. Wah, saya mau pengen belajar, kok bisa rajin sekali ya. Pak Glenn ini pinter bikin bakso. Waduh, saya pengen belajar. Pak Glenn bikin bakso, misalnya. Ini kebetulan tinggal di lingkungan kami. Mengenal karakteristik, sifat-sifat masing-masing, dan kita saling belajar. Kita saling mengisi. Menjadi sebuah persaudaraan yang indah. Menghadirkan Kristus dalam relasi. Terus kita juga mengenal bagaimana saudara kita yang muslim, seorang yang moderat, yang toleran, yang ramah. Jadi mengubah stigma kita, pendapat kita bahwa misalnya saudara muslim kok, saya kok serem ya. Oh, ternyata yang hadir adalah orang yang moderat, yang ramah, yang toleran. Kalau bagi saya ini, pernyataan muslim dengan saudara muslim, saya sudah terbiasa karena saya SMA itu di SMA negeri. Saya satu-satunya Katolik. Satu-satunya perempuan yang Chinese di dalam sekolah. Jadi saya sudah terbiasa untuk bergaul dengan mereka. Yang kebaikan bukan terletak dari agamanya, tapi manusianya. Jadi jangan berprasangka, makanya bilang tidak boleh mengkotak-kotakan. Karena di kotak-kotak itu pasti tidak tepat, karena tidak ada manusia yang sama.
Dan Tuhan juga tidak mau. Yang sama adalah sama-sama ciptaan Allah. Di luar itu, Tuhan menciptakan kita dengan masing-masing keunikan, masing-masing keindahan, dan masing-masing anugerah-anugerah yang berbeda-beda. Kemudian untuk sebagai penutup renungan kita malam ini, mari kita membangun niat. Kalau selama ini saya belum bersikap toleran, belum dapat menghormati satu sama lain, masih curiga, belum mampu mensesamakan sesama, ini paling bahaya, tidak mampu mensesamakan sesama. Bahkan di dalam komunitas Kristiani sering terjadi. Ada klik-klik di dalam komunitas. Oh, rombongannya Ibu A. Oh, ininya ini. Rombongan Ibu P, mungkin mereka juga bikin grup WA sendiri. Hapus grup itu. Kita bersatu di dalam satu komunitas yang besar, satu komunitas. Karena melalui komunitas itu, mungkin ada yang sifatnya A, B, C, kita dibentuk. Mulai hari ini kita merubah sikap hati, cara pandang, dengan semangat serta kekuatan kelahiran dan kedatangan Kristus di tahun 2020. Kristus yang merubah, Kristus yang menguatkan, dan semoga melalui Natal 2020, 25 Desember, kita juga diberi kesempatan untuk selalu berjaga-jaga, selalu mempersiapkan diri, menantikan Natal yang sesungguhnya, kehadiran Yesus yang sesungguhnya, Natal kedua di akhir zaman. Apakah kita sudah menyiapkan diri? Apakah kita seperti wanita bijaksana, sudah menyiapkan lentera yang menyala dan minyak, persediaan minyak yang cukup? Aku berubah, tapi juga keluargaku bersama-sama juga berubah. Karena bertetangga bukan hanya aku, tetapi seluruh keluarga terlibat dalam relasi dengan tetangga. Misalnya ibunya baik, anaknya suka buang sampah ke sebelah, misalnya. Nah, itu. Atau kucing sebelah lewat di tempat rumah kita langsung dipukul oleh anak. Tentu kita harus mengajak seluruh keluarga untuk bersama-sama membina relasi dengan tetangga sehingga merasakan tetangga itu asik. Seluruh keluarga mengambil bagian, ikut andil dalam menumbuhkan, menjaga hidup bertetangga agar menjadi bertetangga itu asik. Terima kasih para saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Saya akhiri dengan mengucap syukur bahwa hari ini boleh bersama-sama merenungkan tema renungan yang ketiga, di mana kita diajak untuk bersama-sama melalui semangat Natal, kita berubah, keluargaku berubah, dan kita disadarkan untuk siap sedia menunggu Natal yang lebih besar, yaitu Natal kedua, Natal di akhir zaman. Layakkah aku untuk menyambut Yesus Sang Bayi Kudus di palungan? Layakkan aku untuk bisa hadir memandang Allah dari muka dan muka suatu saat nanti? Inilah arti Natal pertama dan kedua yang seterusnya harus kita hidupi melalui apapun. Hidup bertetangga, hidup bersesama, dan hidup berkomunitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih kepada Bu Justisia atas sharing firman-Nya. Sehingga diingatkan kembali kita bahwa kita harus boleh saling toleransi, mensesamakan sesama, dan intinya tak kenal maka tak sayang. Itu. Terima kasih kepada Bu Justisia Elisa kita atas firman-Nya. Semoga Tuhan memberkati selalu pelayanan itu ke depan. Oke, untuk berikutnya pengumuman untuk persekutuan doa untuk 3 minggu ke depan kita akan libur. Dan puji Tuhan untuk
minggu depan kita akan menyambut Natal, dan minggu depannya lagi kita akan menyambut Tahun Baru, dan persekutuan doa kita berikutnya di hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul 19.30 dengan tema Jangan tergesa-gesa, bijaksanalah, dan bertahanlah. Firman oleh Bapak Jason Jaya. Kemudian untuk pengumuman berikutnya, nah untuk PD Rabu tanggal 20 Januari bulan depan di tahun yang baru juga, yaitu dengan judul Kekuatan Pengharapan. Firman oleh Bapak Elvin Suryawijaya. Kemudian untuk pengumuman berikutnya bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dengan pelayanan kami, kiranya ada kerinduan untuk memberkati pelayanan PDKK Elsa selanjutnya, Bapak Ibu bisa memberikan sedikit dan mensisihkan dari setiap berkat kita melalui persembahan kasih, melalui rekening yang tertera di layar, HM Ibu Riani Kapsari melalui dokter. Oke, untuk berikutnya, nah apabila ada kritik dan saran, boleh silakan untuk dikirimkan untuk emailnya ke layar tertera. Dan untuk setelah ujian penutup, jangan pergi dulu, jangan ditutup atau lift dulu, kita akan foto bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Bapak Nandi untuk ujian penutupnya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana? Sudah dapat kesegaran yang baru dong, kekuatan yang baru ya. Kita bersyukur karena Tuhan berbicara kepada kita malam hari ini, pribadi lepas pribadi. Dan juga kami berterima kasih untuk Ibu Justisia Elisa Sagita yang sudah mau menyampaikan kabar baik itu bagi setiap kami malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati ibu dan keluarga dan semakin dipenuhi dengan talenta-talenta yang baru untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Justisia. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga dan pelayanan serta komunitas Ibu. Amin. Ya, nah saatnya kita tundukkan hati kita. Persekutuan doa kita malam hari ini hampir selesai, tapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, Engkau memberikan kami satu lagi visimu. Kau menyampaikan lagi isi hatimu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah setiap firman-Mu di dalam loh hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan mampukan kami Allah Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Justisia ke dalam tangan pengasihan-Mu, bahkan keluarganya, pelayanannya, komunitasnya Tuhan, dan juga semua saudara-saudari kami yang malam hari ini bergabung bersama kami secara virtual. Kami rindu untuk terus diam dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang telah berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi malam hari ini, semakin meneguhkan, menguatkan kami, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Engkaulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini.
segala hormat dan pujian kami naikkan hanya kepadamu, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang menumbuhkan kerinduan di dalam hati kami untuk terus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mengerti apa yang harus kami perbuat dan apa yang Tuhan kehendaki selama kami masih ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau mengakhiri persekutuan doa online kita malam hari ini. Kita naikkan pujian ini yang menguatkan kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Katakan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling mengasihi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu ternyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Sekali lagi katakan, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. PDKK Elsa. Bye. Terima kasih Bu Meike. Tunggu dulu foto, jangan Kita foto pergi. dulu Bu Meike.